Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada malam hari ini kita semua berada dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur disampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat inilah kita bisa datang menunaikan salat berjamaah di rumahnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tariq Al-Hijratain, bahwa beliau mengungkapkan hakikat syukur itu, kata beliau, mengakui nikmat dari sang pemberi nikmat dengan penuh ketundukan, ketaatan serta kecintaan kepadanya. Artinya karena tunduknya kita, hadir kita datang salat berjamaah. Karena cintanya kita kepada Allah, maka kita penuhi panggilan azan maghrib tadi dengan datangnya kita ke rumahnya. Inilah bentuk dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Nabiullah Daud pernah bertanya kepada Allah, apakah yang paling kecil engkau ciptakan dan apakah yang paling besar engkau ciptakan wahai Allah? Menjawab Allah di kala itu bahwa nikmat yang kecil yang aku ciptakan adalah udara untuk bernafas bagi setiap makhlukku, kata Allah. Sementara dari nikmat yang paling besar aku ciptakan, kata Allah, ketika aku menciptakan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu bukan cuma sekedar utusan. Beliau bukan cuma sekedar manusia. Beliau bukan cuma sekedar daripada Rasulullah, tapi beliaulah nikmat bagi semesta alam ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama mengartikan dan mengumpamakan bahwa Nabi diibaratkan dengan telaga yang penuh dengan air. Sama seperti galih ini, ada air penuh di dalamnya. Maka dilemparkan batu ke dalam air tadi, melimpah air tadi keluar. Maka seperti itulah salawat yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau bersalawat, maka manfaatnya bukan hanya untuk Rasulullah, keutamaannya bukan untuk Nabi, tapi percikan dari keberkahan dan keselamatan Rasul itulah yang akan memercik dan memancar kepadamu. Jadi salawat adalah untungnya untuk kita sebagai umat beliau. Maka banyaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melihat sedikit terkait dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu jenis ibadah yang kemudian diungkapkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim, afdalus salati ba'da salatil mafrudah. Sebaik-baik salat setelah dari salat yang wajib adalah salatul lail, yaitu salat malam, kata Nabi. Dibuka pula nanti dalam riwayat Imam At-Tirmizi, alaikum biqiyamil lail, hendaklah engkau menunaikan salat malam, fa innahu da'bus salihin qablakum,
karena orang-orang saleh sebelum kamu mengerjakan itu, wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat malam itu mampu mendekatkan dirimu kepada Allah. Artinya ada satu jenis amalan yang amalan ini dahsyat luar biasa. Amalan ini adalah amalan terbaik setelah salat wajib. Amalan ini merupakan amalan yang mampu membuat dekat dengan Allah. Bahkan dalam hadis lain digambarkan oleh Rasul, setiap doa diijabah, setiap yang diminta diberikan, bahkan dosa pun diampuni. Inilah keutamaan dari salat malam itu sendiri. Tapi ada yang jadi masalah. Apa yang jadi masalah? Nabi salat malam, sahabat salat malam, ulama-ulama terdahulu salat malam, kita pun juga salat malam. Kenapa Nabi, sahabat dan para ulama menunaikan salat malam yang jauh menjadi lebih dekat dengan Allah? Dan doa terkabulkan, yang diminta dapat, bahkan dosanya diampuni, perilakunya menjadi lebih baik. Sementara awaklah sembahyang malam pula, bahkan ketikalah salat malam, dekatnya belum sabana dake, nan diminta alun dape, nan doa alun takabur. Bahkan kepribadian kita tidak sebagus dari kepribadian Nabi dan para sahabat. Padahal kita sama menunaikan salat malam. Inilah yang jadi pertanyaan. Nabi salat malam, yang salat tujuannya inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perilakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi salat tapi perilakunya luar biasa, kepribadiannya luar biasa. Kita pun juga salat, tapi kenapa kepribadian kita tak sebagus dari kepribadian Rasul, sahabat dan ulama-ulama terdahulu? Berarti ada sesuatu pelaksanaan salat malam itu yang belum sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang akan kita lihat pada malam hari ini, bagaimanakah sifat salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa hadis Nabi. Pertama nanti diambil dalam riwayat Imam Muslim, diambil juga nanti dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bisa ditambah dengan riwayat Imam Muslim, dan dipakaikan nanti dalam riwayat Imam Abu Daud. Imam Abu Daud itu namanya Sulaiman As-Sijistani. Tapi kenapa gelarnya namanya Abu Daud? Karena disebutkan oleh para ulama, kalau dulu ada Nabi Daud yang bisa melunakkan besi dengan tangannya, hari ini ada Abu Daud yang melunakkan hadis dengan lidahnya. Itu asal kenapa nama beliau yang populer namanya Imam Abu Daud. Jadi para lujur cari kisah-kisah orang dulu tu Bapak dan Ibu. Bukankah dalam Quran Allah gambarkan, ku kisahkan kepadamu wahai Muhammad akan cerita-cerita orang di masa lampau. Apa gunanya? Menguatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ambil nama yang lain. Bapak Ibu pernah dengar nama ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah dengar Pak dan Ibu? Pernah dengar? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama beliau Ibnu Hajar. Apa arti Ibnu Hajar? Ibnu anak Hajar batu. Berarti kalau Ibnu Hajar anak batu. Kenapa nama beliau populer Ibnu Hajar? Apa sama pula kisah beliau Jamalin Kundang? Mesti diketahui, ternyata Ibnu Hajar itu dulunya seorang anak yang ketika belajar daya ingatnya tidak sekuat kawan-kawan yang lain. Ketika diajarkan oleh gurunya, anak-anak yang lainlah dapat, tapi beliau tidak je dapat-dapat. Lah diulang beberapa kali, tidak je dapat-dapat. Muncul putus asa dalam belajar. Tidak ke beraja-beraja lagi. Berjalanlah beliau masuk ke dalam sebuah gua.
ketika masuk ke dalam sebuah gua, maka dikala itu beliau melihat ada air yang menetes ke batu. Lama kelamaan air itu menetes berlubang batu yang keras tadi. Di situ diambil kesimpulan oleh beliau bahawa batu yang keras saja bisa hancur karena air yang lunak, karena lai dijatuhan setiap hari tiap waktu. Maka aku pun juga bisa berubah kalau lai dia gih taruh ilmu itu. Datangnya ke gurunya balik, ambo kabaraja wahai guru. Akhirnya dari seorang anak yang daya ingatnya tidak sebaik kawan-kawannya menjadi ulama besar yang digelari Al-Hafiz, seorang yang hafal ratusan ribu hadis. Bahkan kata murid-muridnya berbeda pendapat. Beliau mengarang kitab selama hidupnya, bahkan sampai 300 buah kitab beliau karang dalam hidupnya. Dari orang nan daya ingatnya lemah menjadi ulama besar. Maka karena ada sejarah batu yang lunak karena tetesan air, dikenal beliau dengan Ibnu Hajar, anak batu. Itu sejarahnya. Jadi mesti wak tahu sejarah-sejarah ulama-ulama dulu, menguatkan iman kita. Kita ambil hadis pertama terkait dengan salat malam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Ibnu Umar? Bahawa Nabi bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu masna, dua. Masna, apa artinya Pak Ibu? Dua, masna, dua, masna, lanjutkan dua lagi. Nanti kita terangkan kenapa kalimatnya masna, karena maknanya lanjutkan dua lagi, andai ada waktu. Kini kita ambil contoh. Nabi itu bangun tidur malam hari jam berapa Pak Ibu? Jam berapa Nabi biasanya bangun jam berapa? Nabi itu kalau dibawakan dalam berbagai hadis, dibawakan ke waktu kita hari ini, Nabi itu kurang lebih bangunnya jam 1:30 atau jam 2 malam. Itu kebiasaan Rasulullah. Kini subuh jam 5, ambil saja jam 5. Dan kalau Nabi bangun jam 2, lalu kini subuh jam 5, berarti ada 3 jam waktu dari jam 2 sampai waktu subuh itu masuk. Kalau dipakaikan hadis tadi, salatul lail masna, salat malam itu 2 rakaat. Kini 2 rakaat tu paling lama Bapak Ibu mengarajuan baramini. Yang 2 rakaat tu paling lama baramini. Sembayang-sembayang ketika pitih ndak do lah. Hanya berbeda lah. Kalau pitih ndak do je pitih banyak. Kau sembayang-sembayang ketika pitih ndak do. Baramini 2 rakaat Bapak Ibu. Ambillah 5 menit atau 10 menit lah. Ketika ditunaikan salat malam itu 2 rakaat 10 menit, kita bangun seperti bangunnya Rasulullah jam 2 malam. Ditunaikan salat 10 menit, berarti masih ada sisa waktu kurang lebih 2 jam 50 menit lagi. Makanya itulah dalam hadis kalimatnya masna. Kenapa kalimatnya masna? Laijo waktu tambah 2 lagi, laijo waktu tambah 2 lagi, laijo waktu tambah 2 lagi. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Ketika engkau khawatir akan masuknya waktu subuh, maka segera tutup dengan 1 rakaat, namanya salat witir. Sehingga diambil kesimpulan dalam hadis yang pertama, salat malam itu minimalnya 2 rakaat, paling banyak tidak dibatasi. Itu hadis yang pertama, minimal 2 rakaat. Bakok 2 rakaat minimal. Kini subuh jam 5, kita bangun 4:30. Kalau bangun 4:30, ditiru pula cara bangunnya Rasulullah. Nabi itu kalau bangun ba'a kecek beliau bangun nampak ni. Apa langsung salat beliau pas bangun? Beliau itu pas bangun tidur duduk dulu.
Setelah beliau duduk, beliau hapus bekas ngantuk beliau. Lah dihapus bekas ngantuknya, beliau baca Quran surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Setelah itu baru beliau membaca doa bangun tidur, dan barulah beliau berwuduk bersuci untuk menunaikan salat. Kalau kita tiru bangunnya Nabi, duduk dulu, dihapus bekas ngantuk, dibaca Al-Quran 10 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dibaca doa, kira-kira habis berapa minit Bapak dan Ibu? Berapa minit habis? 15 menit lah, atau 15 menit. Habis 15 menit. Tadi kita bangun jam 4:30. Habislah persiapan itu 15 menit. Berarti masih ada waktu 15 menit lagi menjelang waktu subuh. Tadi subuh 2 rakaat 10 menit. Berarti masih bisa menunaikan salat malam 2 rakaat. Inilah hadis pertama, minimal salat malam itu 2 rakaat, paling banyak tidak dibatasi. Ketika hadis yang pertama menggambarkan salat malam itu 2 rakaat, lalu bagaimanakah kebiasaan Nabi di saat menunaikan salat malam itu? Wak caliak, apa pula kebiasaan Rasulullah? Kalau ingin melihat kebiasaan Nabi, kasih awak mencaliak Bapak dan Ibu. Kasih awak mencaliak. Bakok latih-latih siapa dan Ibu. Angik-angik pada no mungkin sajak lepih daging kurban. Lain daging kurban Pak Ibu enggak. Kadang kan itulah daging kurban tu sebenarnya patang tu nafsu saja yang tinggi. Nafsu ingin dapat, ku ingin banyak. Paling 3 hari makan daging tu sudah tu enggak boleh. Lah makan dak sambanan lain. Bakok sambanan lain. Lah latih lo lah ndak lama lo lain. Lah ingin yang lain. Itu kan agak-agak sebenarnya nafsu yang tinggi. Bahkan saking inginnya punya daging kurban tu, lah hampir tiba lo Zulhijjah yang akan datang, tak gantungnya dendeng kariang di rumah baru. Bahkan waktu kurban patang lah ampun-ampuni pintu kulkas nak muah tertutup dek daging isinya. Ketika melihat kebiasaan Nabi, lihat ke orang terdekatnya Rasulullah. Siapa? Istrinya Nabi. Maka datang 3 orang sahabat kepada Aisyah bertanya terkait dengan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawablah Rasul di kala itu, apa kecik Aisyah mengatakan, makana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'atan, bahwa Nabi tidak pernah salat malam kecuali hanya 11 rakaat. Jadi kecik Aisyah salat Nabi 11 rakaat. Tapi apakah istri Nabi cuma Aisyah? Tidak. Datang Ibnu Umar ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Ikutlah beliau dengan Rasul salat malam. Ketika Ibnu Umar ikut dengan Nabi salat malam, Ibnu Umar di belakang. Tahu Nabi kalau di belakang beliau ada Ibnu Umar, beliau pegang tangan Ibnu Umar, beliau letakkan di sebelah beliau. Itulah dalil kalau salat satu imam satu makmum, maka boleh posisinya bersebelahan, agak mundur ke belakang seketik saja. Ketika Ibnu Umar salat dengan Rasul, apa kecik Ibnu Umar? Nabi itu salat malam rak'atain summa rak'atain summa rak'atain summa rak'atain summa rak'atain summa rak'atain summa yutir biwahidah. Nabi itu salat malam sebanyak 13 rakaat. Itu 3 hadisnya. Hadis pertama apa tadi Bapak dan Ibu? Salat malam itu 2 rakaat, minimal 2, paling banyak tidak dibatasi. Hadis kedua dari Aisyah, berapa salat malam Nabi? 11 rakaat. Hadis ketiga dari Ibnu Umar, berapa salat malam Nabi? 13 rakaat. Kira-kira mana rancak Bapak dan Ibu? Mana rancak kira-kira? Ternyata poin dari salat malam itu bukan pada jumlah rakaatnya.
Poin salat malam bukan pada jumlah rakaatnya, tapi bagaimanakah poin salat malam itu? Sambung hadis Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tapi jangan ditanyakan berapa bagus dan panjangnya bacaan Rasulullah. Itu poin salat malam, bagus dan panjangnya. Bagaimana panjang sembahyang Nabi itu? Maka bercerita Huzaifah Al-Yamani, aku salat dengan Rasulullah waktu itu luar biasa. Bakok luar biasa. Ketika aku salat di belakang Nabi, Nabi satu rakaat membaca 100 ayat Al-Quran, kecik Huzaifah Al-Yamani. Berkata pula Abdullah bin Mas'ud, engkau berapa wahai Huzaifah? 100 ayat satu rakaat? Iya. Ambo ketika salat dengan Rasulullah lah dibaca 100 ayat surah Al-Baqarah, kecik ambo beliau ke rukuk kiranya alun jelai. Lah habis surah Al-Baqarah 286 ayat, kata ambo beliau ke rukuk, ternyata belum juga. Masuk surah Ali Imran, kecik awak ke rukuk kiranya ndak je dah. Lah masuk surah An-Nisa, habis surah An-Nisa baru beliau rukuk satu rakaat. Kalau dibawa ke kini kurang lebih satu rakaatnya Nabi 5 juz Al-Quran kurang lebih. Kini yang mau tanya bapak ibu, bapak ibu yo kai kui je Nabi? Yo kai kui je Nabi? Tadi Nabi salatnya satu rakaat 100 ayat atau satu rakaat 5 juz Al-Quran? Yo kai kui je Nabi bapak dan ibu? Apa kau nak ada jawabannya lah? Yo kai ikut je Nabi atau ndak? Kalau kai ikut Nabi, papasan wak kau ustaz imam wak nanti. Ustaz besok mulai besok kami sembahyang 5 waktu tu 100 rakaat 100 ayat tiap rakaat lain. Yo kai ikut Nabi apa ni bu? Ya atau ndak? Alah goyah wak sekali. Kan itu yang jadi masalah. Kami ingin ikut engkau wahai Rasul, tapi ndak sanggup kalau mau itu. Ternyata permasalahan itulah muncul dulunya. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, banyak orang yang salat seperti itu, satu rakaat 100 ayat bahkan lebih. Meninggal Rasulullah, pindahlah tampuk kepada Abu Bakar Siddiq, masih banyak orang ikut seperti itu. Ketika meninggal Abu Bakar, pindahlah tampuk kekuasaan kepada Umar bin Khattab. Maka di zaman Umar bin Khattab, karena Islam semakin berkembang, maka dikala itu banyak orang yang mengeluh, kecik orang, kalau kamu ada itu sembahyang malam, you ndak taluk di kami dohai Umar. Akhirnya dengan keluhan orang yang banyak, berfikirlah Umar, bagaimana caranya berdirinya ndak lama, tapi jumlah rakaat yang jumlah ayat yang dibaca tetap sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Kini kita ambil Nabi sembahyang malam 11 rakaat, yang sabalih itu kan satu witir, ambil 10 rakaat. Kalau satu rakaat 100 ayat, berarti kalau 10 rakaat barayat tawacu bapak dan ibu? Barayat tawacu. Satu rakaat 100 ayat, kalau 10 rakaat 1000 ayat terbaca. Kini difikirkan oleh Umar, dan karena kejeniusan Umar bin Khattab, beliau berfikir bagaimana supaya berdirinya ndak lama tapi jumlah ayatnya sama. Akhirnya dibagi oleh Umar yang 100 ayat menjadi 50 ayat, tapi ditambah kemudian jumlah rakaatnya menjadi 20 rakaat. Kalau satu ayat 50, satu rakaat 50 ayat kali 20 rakaat, barayat tawacu bapak ni bu? 1000 juga. Tu kejeniusan Umar. Makanya saking jeniusnya Umar, ada orang liberal membuat buku Abaqiyatul Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Memang beliau tu jenius. Ada je yang mengeluh masih sulit berdiri lama, dibagi ayat, bertambah jumlah rakaat sampai 36 rakaat di Madinah dulunya. Lalu ada je yang mengeluh sampai 40 rakaat. Tapi poin salat malam bukan pada jumlah rakaat. Jadi jangan bertengkar masalah jumlah rakaat. Jangan bertengkar. Ada pertanyaan,
pertanyaan itu seolah-olah tidak bagus. Memang tidak bagus pertanyaannya. Mana rancak sembahyang malam? Sabalih atau 20? Kecik orang tu encak sabalih. Sabalih ikut Nabi, 20 ikut Umar. Jadi seolah-olah dibenturkan antara Umar dengan Nabi. Seolah-olah awak mengecekkan ancak sabalih ikut Nabi, 20 ikut Umar. Seolah-olah Umar itu bertentangan dengan Rasulullah. Kini murah si jawabnya Pak dan Ibu. Mana lebih kenal awak jo Nabi pada Umar jo Nabi? Mana lebih kenal Pak dan Ibu? Lebih kenal Umar. Mana lebih tahu awak jo Nabi dibanding Umar jo Nabi? Lebih tahu Umar. Makanya jangan sekali-kali membenturkan sahabat dengan Nabi, jangan membenturkan ulama dengan Rasulullah. Karena anan dibuat oleh sahabat, oleh ulama, pasti berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini kan banyak pada itu muncul kini, tidak usah ikut kecik ulama, langsung saja kembali ke Al-Quran dan hadis, langsung ke situ. Memang setiap ibadah kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Tapi untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis itu, sianan menjelaskan? Ulama. Kita tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Kita tidak punya kemampuan untuk menjelaskan itu. Karena kita tidak punya kapasitas dan juga kemampuan untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis, makanya awak ikut dengan pendapat ulama. Jadi jangan ditinggal-tinggalkan, kembali ke Quran dan hadis, tinggal salah kecik ulama. Ambo bertemu dengan orang seperti itu. Apa keciknya waktu kami kajian? Awak sedang kajian, awak sebut nama ulama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan ulama. Apa kecik orang tu di bawah? Jangan baca je kecik Imam Syafi'i itu lain. Langsung salah ke Quran jo hadis. Kalau Quran jo hadis tu pasti batua kecik Imam Syafi'i itunya manusia, kadang batua kadang salah. Ambo jawab sederhana. Umur berapa bapak hafal Quran 30 juz? Bangkok model itu. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Beliau datang ke tempat Imam Malik bin Anas. Datang beliau ke tempat Imam Malik, ingin belajar dengan Imam Malik. Apa kecik Imam Malik? Baca saja kitab Al-Muwatta'ku, kata beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Kitab Al-Muwatta'mu lah dalam kepalaku, kata Imam Syafi'i. Kecik Imam Malik, kalau mau itu tidak usahlah berajalai. Kenapa kita bisa menghukumi seorang ulama padahal kita tidak punya kapasitas? Bakok bisa lidah wak mengecian Imam Syafi'i itu sesat, padahal beliau kitab Al-Muwatta' itulah di kepala beliau. Dia wak jankan kitab Al-Muwatta' itu dalam kepala kita. Warna sampulnya saya tidak tahu wak sampai kinilah. Bisa lo wak mengomentari seorang ulama. Jadi jangan tinggalkan ulama. Jadi pacik untuk menjelaskan Quran dan bagi contoh. Kami tetap je Quran je sunnah, kami ndak kecik ulama tidak. Misal, kami tetap dengan Quran dan sunnah. Kalau memang ia ndak perlu kecik ulama, bagi contoh. Amma yatasa alun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Kalimatnya pertanyaan atau pernyataan Bapak dan Ibu? Kalimatnya pertanyaan atau pernyataan. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Kalimatnya pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan. Dan ayat tadi adalah firman Allah, berarti itu datang dari Allah. Maka muncul pertanyaan, kenapa Allah bertanya? Apa Allah tidak tahu? Tahu tidak Allah Bapak Ibu? Tahu. Kalau tahu mengapa Allah bertanya? Bakok bertanya Allah. Allah tahu. Allah maha tahu kecik awak. Kalau memang Allah maha tahu, bakok Allah bertanya? Kalau dikecian Allah tidak tahu, padahal Allah maha tahu. Bakok pertanyaan di situ. Bakok bertanya Allah. Apa jawabannya?
Maka tak tahu kita, kami pun juga tak faham. Bakok batanyo Allah di Quran surah An-Naba ayat 1 itu, padahal Allah Maha tahu. Karena kita tidak punya kapasitas dan keilmuan tentang Al-Quran dan hadis itu, makanya kita ambil pendapat ulama. Karena ulama nan menjelaskan ayat tersebut. Maka apa kece ulama? Ternyata bentuk pertanyaan di dalam Al-Quran itu berbagai macam. Ada yang bertanya untuk mengkonfirmasi kebenaran. Buka Quran surat kedua ayat 30, ketika malaikat bertanya kepada Allah saat Allah akan menciptakan manusia. Ada pula yang bertanya itu memang karena tidak tahu. Ada pula jenis pertanyaan yang kedua, bertanya untuk menguji. Ada pula jenis pertanyaan keempat, bertanya untuk memberitahu yang tidak tahu. Sianan menerangkan model itu ulama-ulama dulu. Kami hanya ingin mengatakan, jangan diadu-adu sahabat dengan Nabi, jangan diadu-adu ulama dengan Nabi. Karena kita sadar kapasitas kita tidak seberapa. Kita sadar kita tidak bisa memahami Quran secara langsung. Kita sadar kita tidak bisa memahami hadis secara langsung. Maka jangan dibentur-benturkan ulama dengan Rasulullah. Maka kemudian ternyata poin dari salat malam itu bukan pada jumlah rakaat. Bapak ibu ke salat malam, kami 2 rakaat sanggup malam tunya, jadi tidak masalah. Kami lagi sampai 4 rakaat malam tu, alhamdulillah. Kami lagi sampai 10 rakaat, kami lagi sampai 12 rakaat, kami sampai 20 rakaat, tidak masalah. Tapi poin dari salat malam, hadis Aisyah tadi, jangan tanyakan berapa indahnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makna indahnya sembahyang Nabi? Diceritakan oleh sahabat. Kami salat di belakang Rasulullah. Ketika kami salat di belakang Nabi, beliau ketika membaca ayat tentang surga, beliau berdoa, ya Allah, masukkan umatku ke surga. Ketika beliau membaca tentang ayat neraka, maka beliau berdoa, selamatkan umatku dari neraka. Ternyata poin dari salat itu terletak pada kualitas bacaan. Tunan membedakannya Pak Liu. Tajawid dan di awal tadi, bakok Nabi sembayang, awak sembayang. Nabi sembayang, akhlaknya jadi baik. Ulama dulu sembayang, kepribadiannya jadi lebih baik. Doanya diijabah dan diminta dapat. Kenapa kita lah salat pula? Kepribadian kita tidak serancak orang dulu. Doa lun takabur, yang diminta lun dapat. Di situ letak perbedaannya. Apa letak perbedaannya? Nabi, sahabat dan para ulama saat salat memahami anan mereka baca, sementara kita belum memahami yang kita baca. Ya tidak apa ni bu? Ya atau tidak? Ya jujur saja. Kami pun ada itu juga. Ambo pun ada itu juga. Sampai kini doa iftitah kita baca, kabira walhamdulillahi kathira, tapi tidak tahu maknanya. Anan makna doa iftitah itu. Dibaca Al-Fatihah, 7 ayat surat Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi, sebahagian untukku, sebahagian untuk hamba-hambaku, kata Allah. Ma yang untukmu ya Allah, mana untuk kami ya Allah. Apa bana makna untuk Allah, apa bana makna untuk awak. Di rukuk membaca subhana rabbiyal azimi, di sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Cuma beda azimi jo a'la saja. Abana makna azimi, abana makna a'la, tak tahu sampai kinilah. Dibaca doa di antara duduk antara dua sujud. Barabuah doanya bapak dan ibu? Barabuah bapak dan ibu? Doa duduk antara dua sujud barabuah? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Waqfani itu ada atau tidak apa ni? Waqfani itu ada atau tidak di hadis Nabi? Ada atau tidak?
Ternyata bacaan duduk antara dua sujud itu ditemukan 4 riwayat yang kami ketahui. 4 riwayat diketahui, tak satu pun yang pakai wa'fu anni. Dia awak pakai wa'fu anni Pak Limu? Dari mana awak dapat wa'fu anni ya? Dari mana dapat? Dia ambo pun pakai wa'fu anni juga. Tapi dari mana awak dapat? Ternyata wa'fu anni itu ditambah kemudian di zaman tabi'in. Ada tabi'in yang menambah dengan kalimat wa'fu anni. Itulah nan turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Bolehkah? Boleh, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah 8 doa yang diminta. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ambo. Kenapa kita minta ampun? Ba'abana wa, bakok minta ampun wa. Warhamni, kasihinilah ambo. Bakok haruslah Allah mengasihi awak. Abana wa. Sampai di tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa bana makna salam untuk Nabi? Mohon maaf lahir dan batin, semenjak dari akil balik sampai detik ini beratus rakaat salat nan kita tunaikan, tapi makna nan kita baca tak paham juga sampai hari inilah. Itu yang dikaji harusnya. Mulai memahami. Abu Bakar tu bakok sampai ketika takbir menggigil beliau. Allah, menggigil. Apa bana makna Allahu Akbar itu? Kenapa dia awak Allahu Akbar dibaca, Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah wak danga imam membaca, ayat-ayat Allah wak danga imam membaca, tapi ndak ada getaran di hati kita. Itu yang dicari. Abu Bakar baru takbir menggigil. Dia awak pernah ndak menggigil waktu takbir Pak Nimu? Pernah atau tidak? Pernah, ketika kedinginan dia damam, menggigil itu. Tapi Abu Bakar kan menggigil. Kenapa Abu Bakar menggigil? Karena beliau paham makna Allahu Akbar. Di kita terkadang salat berjamaah, imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayat Allah. Padahal dalam Al-Quran, orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah bergetar hatinya kepada Allah. Kini ayat Allah kita baca tapi tidak ada getaran di hati kita. Apa nan beda? Ternyata kita belum memahami dari anan kita baca. Itu nan membedakan salat kita dengan salatnya Nabi. Itu kan pandai-pandai alfi sajanya tu. Bukan ambo yang berkata. Buka dalam Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utslu, apa arti utslu Bapak dan Ibu? Bacalah. Kalau ikra, bacalah. Ikra, bacalah. Utslu, bacalah. Kenapa dua kalimat berbeda tapi artinya sama? Ikra, bacalah. Utslu, bacalah. Apa bedanya? Ternyata ikra itu baca tapi tidak dituntut memahami. Itu ikra. Kalau utslu itu baca tapi kemudian pahami dan dibaca. Itu utslu. Jadi ayat tentang salat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Sebelum Allah menyuruh dirikan salat, Allah buka ayatnya dengan utslu. Apa maknanya? Bacalah dan pahami anan engkau baca, dirikan salat kepada Allah. Allah yang memerintahkan. Jadi salat itu paham ayat kau baca. Ketika engkaulah paham apa yang kau baca di dalam salatmu, sambung ayatnya. Inna salata tanha anil faksha'i wal, barulah sembayang tu merubah dirimu jadi lebih baik kepada Allah. Jadi itu yang dikaji itu Bapak dan Ibu. Apa yang dikaji? Mulailah mengaji dari setiap hakikat ibadah kita. Mulai cari-cari tahu abana makna Allahu Akbar. Abana makna kini Al-Fatihah yang wak baca. Bukan sekadar baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak tahulah ada wak maksud ke Allah. Sampai kapan kita akan ibadah seperti itu? Sampai kapan kita akan salat seperti itu? Sampai kapan kita salat tapi tidak paham anan kita sampaikan ke Allah? Cuba pahami satu persatu. Dibaca Al-Fatihah. Dari yang untukmu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai habis itu untuk hamba-Ku. Dibaca iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepada engkau hamba menyembah, kepada hamba engkau tak tolong. Apa maknanya? Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hambalah beribadah kepada engkau. Lah mu jadikan setiap apapun ibadah. Salatlah mu tunaikan, puasalah mu kerjakan, sedekahlah mu lakukan. Bahkan semua aktivitas hamba niatkan jadi ibadah kepada engkau, ya Allah. Iyyaka nasta'in. Kini ya Allah, sesuai dengan janjimu, kalau kamilah beribadah, kini kami tak tolong kepada engkau, ya Allah. Apa yang kau minta tolongkan kepada Allah? Kita jawab ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalanan lurus. Makna tunjuk jalanan lurus, banyak masalah dalam hidup kami, ya Allah. Kadang kami jualan tapi nan digalih tak laku-laku, ya Allah. Kadang kami menanam sesuatu nan ditanam tapi tak rancak tumbuhnya, ya Allah. Kadang dalam pekerjaan, ya Allah, dalam pekerjaan banyak masalah dengan kawan-kawan dalam pekerjaan, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjuki jalan keluar solusinya, ya Allah. Solusi ma yang kau inginkan kepada Allah. Wa jawab kembali siratal ladzina an'am. Kami minta solusi nan mudah, jan yang sulit, ya Allah. Tu makna Al-Fatihah. Jadi sampai anan dibaca ke Allah, niatkan di hati pada itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambolah beribadah, ya Allah, kini ambo minta tolong, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, banyak masalah, ya Allah, tolong tunjukin solusinya, ya Allah. Siratal ladzina an'am, solusi yang mudah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jan solusi dan sulit, ya Allah. Makanya itulah kunci kenapa sudah Al-Fatihah disunahkan membaca ayat pendek, karena untuk meminta. Baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Sedang butuh apa Bapak Ibu gini? Oh, kami sedang butuh kini hidup sulit, ingin dimudahkan. Bacalah ayat pendek yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa contohnya? Alam nasrah laka sadrak sampai fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti kau agih kemudahan, ya Allah. Awak sedang punya anak sedang hamil, anak kita sedang hamil, isteri kita sedang hamil, ingin punya keturunan yang soleh dan solehah. Baca ayatnya di Quran surah Luqman ayat 13 sampai ke 19. Ada orang yang lah menikah bertahun-tahun lamanya tapi tidak juga punya keturunan. Maka pakaikan doa Nabi Zakaria di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 36 sampai 37-nya. Bahkan nanti pakaikan Quran surat 38-nya di Ali Imran-nya. Minta anak yang saleh. Semua lengkap dalam Quran. Makanya Allah memerintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dan pahami yang kau baca dari Al-Quran itu. Dirikan salatmu kepada Allah. Dimulai untuk itu. Tambahlah tiba di ruku. Subhana Rabbi. Subhan. Apa arti subhan Bapak dan Ibu? Apa arti subhan? Maha suci. Kalau nampak nak rancak-rancak apa nak dibaca? Subhanallah atau Masya Allah? Nampak nak rancak-rancak? Nampak musaji awak kau rancak Subhanallah atau Masya Allah? Kalau nampak lawi gunung nak rancak, ana dibaca? Kalau nampak nak duduk di muka kau gagah, ana dibaca? Innalillah. Apa yang dibaca awak ni? Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Ma-nya di situ li ta'jub sya-Allahnya supaya berulang-ulang mencaliaknya. Jadi ketika nampak yang indah, ma kami takjub dengan yang indah ti Allah. Insya-Allah tolong caliakkan ke kami balik, ya Allah. Jadi hati-hati je kadang memakaikan kalimat. Beko tak pakaikan kanak. Anak awak mada, anak awak tangka. Ne Masya Allah, ya sabana tangka anak. Artinya, ma kami takjub je tangka anak, ya Allah. Insya-Allah calian besok balik, ya Allah. Hati tangka si anak tu tadi. Itu gambarannya. Tapi kalau subhan khusus hanya untuk Allah. Subhan, segala kesucian pujian untuk engkau, ya Allah. Rabbi, bakok Rabbi di situ. Banda Allah, banda Rahman, banda Rahim, banda yang nama-nama yang lain. Kenapa Rabbi? Karena Rabbi menunjuk kepada Allah yang punya sifat maha memberi tanpa ada batas. Jadi ketika awak mengungkapkan Subhana Rabbi, segala puji kesucian hanya untuk engkau. Engkau nan maha memberi tanpa ada batas, ya Allah. Azimi wa bihamdi, engkau nan maha agung, maha tinggi. Segala puji untuk engkau, ya Allah. Ajari Allah, mintalah, berdoalah.
Makanya di rukuk tu doa dulu. Sudah kini berdoa, maka bangkit membaca Sami Allahu liman. Kenapa Sami Allah dibaca? Bangkok ketika ke rukuk Allahu Akbar, tiba bangkit dari rukuk Sami Allah. Ternyata kenapa dibaca Sami Allah? Kan kita berdoa di rukuk. Sudah dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, berdoa. Paslah sudah berdoa Sami Allahu liman, engkau nan mendengar anan kami minta tadi Allah, dan dengan itu hamba puji engkau balik ya Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Boleh dalam hadis dua, boleh mil'u, boleh mil'a. Kalau mil'u dammah, dammah tu dalam ilmu nahu tanda bagi rafa'. Rafa' tu sesuatu yang terangkat. Ketika dibaca mil'us samawati, tolong ya Allah angkat aku sebagaimana engkau meninggikan langit ini ya Allah. Kalau dibaca mil'a, mil'a tu fatah. Fatah tu identik dengan yang terbuka. Maka ketika dibaca fatah identik dengan yang terbuka, maka minta mil'as samawati ya Allah, bukakan segala kemudahan untukku ya Allah. Tapi kalau mil'i tak ada. Ini cuma hadis dua, mil'u atau mil'a. Kalau i tak ada. Kalau i itu kasrah. Kasrah tu khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau laki-laki jazakallah, kalau perempuan jazakillah. Makanya bapak ibu kalau jalan malam terangah bunyi-bunyi hi 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 hi. Nah, tu hantunya laki-laki itu berusi. Berusi. Kalau ha 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 laki-laki. Kalau hu 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 antalah tak bencong tawan atau lu doa. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu beda harkat, beda makna. Sambah di sujud pada itu juga pahami makna sujud. Kenapa saat sujud tu Nabi mengatakan akrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekat hamba dengan Allah ketika sujud. Ada apa bana di sujud itu? Bahkan sampai di duduk antara dua sujud tahiyat, mulailah memahami setiap anan dibaca dalam salat, supaya hasil dari salat sama dengan hasil yang didapat oleh Nabi, yang didapat oleh sahabat, dan didapat oleh para ulama. Inilah sifat salat malam Nabi. Ternyata bukan pada jumlah rakaat, tapi lebih pada kualitas bacaan. Itulah sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perbedaan-perbedaan, jangan bertengkar-bertengkar je masalah-masalah yang lah diselesaikan ulama dulu. Habis siap bertengkar masalah itu. Masalah kini hal-hal yang dulu-dulu orang dululah selesai menyelesaikan. Masalah kini kunut nak kunut, masalah kini doa bersama tak doa bersama, jangan bertengkar masalah itu. Tapi yang mesti dipahami adalah apa? Bagaimana kita memahami setiap ibadah dan kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah bapak dan ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir ad-da'i filallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.